Kembali ke halaman 148 garis paling bawah. Namun sebelumnya seperti biasa, ibu yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngeteh air putih itu permennya silahkan. Kalau mau dibagi-bagi dulu dibagi-bagi ya, lumut permen dulu nggak apa-apa. Itu kakinya, dengkulnya kalau sudah mulai pegel-pegel kesemutan ya, kalau mau blonjor silakan, blonjor penak toh ya. Pinggangnya yang pegel-pegel kemeng silakan cari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan mencari sandaran yang tidak kuat, nanti malah geblek ya. Monggo silakan santai aja di taman surga kok kalau kamu sampai gembira, senang, ya, iya, ada nyanyiannya, gembira ria, ini bahasa saya nyanyiannya siapa? Harus gembira ya, kita belajar gembira, belajar senang, ngilangin galau, ngilangin khawatir, ngilangin resah dan lain sebagainya dari sekarang. Karena di surga itu nggak ada orang galuh, nggak ada orang resah, nggak ada orang khawatir, nggak ada orang manyun, nggak ada orang mono, nggak ada orang nyakrut, nggak ada orang cemberut, nggak ada orang, yang ada saling melempar seni, yang kira-kira awalnya kayak umur gitulah. Wah seneng ya kok. Bisa buat senyum, murah senyum gitu ya. Enggak, soalnya kalau kita nggak belajar dari sekarang, nanti giliran kita masuk surga norak ya. Biaya ini serba salah, jadi nggak enak, nanti malah apa ya, mentalnya ngedon ya, malah grogi, naik panggung aja grogi berarti. Waduh, enggak santai aku nggak tak minum. Ayo. Udah ya? Oke, kalau sudah saya tak ngaji, didengerin boleh, nggak didengerin juga boleh. Yang dengerin bagus, yang nggak dengerin juga bagus. Kalau kira-kira didengerin kok nggak enak, ya silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Mau kupingnya dewe, kupingnya sendiri, kuping buat diri. Oke. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala illa ghafara lahum wa badala sayyi'atihim hasanat. Baca kitab begitu kan enak ya, gampang gitu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi? Ma istama'a qaumun, tidaklah berkumpul sesuatu kaum fi baitin, di suatu rumah min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah atau masjid, yadhkuruna Allah ta'ala, mereka berzikir kepada Allah ta'ala, yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala, mereka menghendaki dengan berzikirnya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah ta'ala. Ila kecuali ghafaralahum, Allah mengampuni bagi mereka. Wa badala sayyi'atihim, dan Allah pun mengganti
amal-amal yang buruk mereka hasanatin dengan beberapa kebaikan. Paham nggih? Tuh, udah paham enggak usah dijelasin. Enak sama kita pada referensinya. Jadi tidak ada seorang pun yang berkumpul atau kaum itu kumpul di rumah-rumah Allah atau masjid. Masjid itu ya di mana aja. Jadi al-ardu kulluhum masjidun kata Nabi. Bumi yang terhampar ini semua namanya masjid. Ilal makbaroh kecuali kuburan wal hamamah dan kamar mandi. Jadi semua dipakai tempat sujud boleh. Namanya ya rumah Allah kalau dipakai. Ya kan? Oh, iya. Bukan bangunannya gitu ya. Gimana aja kumpul. Di situ ada berkumpul di rumah-rumah. Masa rumahnya yang bangunin kita kan nggak mungkin. Oh, maka ya rumahnya kita yang bangun ya. Di mana aja itu ada orang kumpul untuk berzikir kepada Allah, tapi zikirnya itu semata-mata mengharap ridho Allah. Tidak ada ini macam-macam tidak ada. Ya kita kumpul kan hanya mencari ridho. Kenapa ridho? Karena masuk surga itu syaratnya ridho. Kalau kita pengen diridhai Allah, ya kita harus ridho dengan segala hal yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dalam hidup ini kita hanya mempersiapkan diri untuk menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik maupun buruk, yang menyenangkan maupun yang tidak senang. Kita harus menerima dengan ridho. Nerimo Bandung. Mesti Allah tahu. Bener itu buktinya ya pakai doaan lah. Ya, benar. Kalau sibuk ngapain betulin bangku, kenapa coba pada bodol? Orang tahu loh, ganti aja ganti itu ganti lah. Ada suara kurang ganti. Iya, jadi caranya bagaimana itu suka-suka Allah. Akhirnya Pak Warto difoto ya kan bayang ngono kan. Pak Warto enggak ya kayak bos kan. Iya kayak bos. Jadi udahlah pokoknya ridho Allah itu enak. Jadi kita harus ridho menerima hidup ini dengan ridho. Masa enggak ridho sih hidup orang enggak pernah pesen, enggak pernah beli dikasih, belek. Kagak beli, kagak pesen, kagak minta. Belek kan kita pernah enggak minta hidup? Enggak. Kan tahu-tahu dikasih hidup kita. Masa nggak ada hidup kita? Itu caranya ridho. Jadi kita ridho dulu baru diridhoi. Makanya tadi dalam doanya Bularas kan ya ayat Tuhan, ayat Tuhan ya bukan ayuha ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan dulu baru marjiyah baru diakui wadkhuli fi ibadi baru wadkhuli jannati. Seperti masuk surga dengan ridho Allah. Udah sip cakep. Kalau paham ya, udah kita nggak usah. Yang lain nanti ikut sendiri. Asal kita diridhoi Allah, yang lain nanti ke bawah sendiri. Ahli surga itu ridho syaratnya. Makanya harus ridho Allah. Nah, orang yang seperti itu hilang, melainkan tak lain dan tak bukan ghafarolahu, mereka itu layak mendapat ampunan dari dosa diampuni. Amin. Udah itu sebelum ada tahlilan dulu, ya kan? Makanya jangan telat datangnya berikut tahlilan. Belum lagi hasbunallah kana ya Allah. Maafin qalbi. Wes dalam hati yang ada di Allah. Keren ya? Keren. Selesai kita tabarukan, ala barokah, terus tafakuran. Ini namanya tafakur. Jadi ada zikir, ada tafakur. Diampuni dosanya. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Yang janji Rasulullah. Kalau Pak Warto yang janji boleh lah, bisa aja Pak Warto bohong ya. Macam-macamin. Ini kan Rasulullah.
udah diampuni dosanya, wa badala sayyi'atihim hasanatan, dan amal-amal buruk, keburukan orang-orang yang ahli zikir diganti sama Allah. Keburukanmu diganti sama Allah dengan berbagai kebaikan. Alhamdulillah. Bilang gua banget gitu. Baiklah. Aja lah, pokoknya yang duduk ini yakin aja lah. Ini namanya hilakul zikri. Apa hilakul zikri? Riyadul. Berarti surga itu begini lah, adem, ayem, ya udah nggak ada kan ngobrol yang enak, ya kan? Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Kita semua sama di hadapan Allah. Oke, lanjut ya. Kita yang penting paham. Wa qala alaihi salatu wassalam ada qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ila khafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman indah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka ada kaumun, tidaklah duduk suatu kaum, tidaklah ada satu kaum yang duduk-duduk itu ya, yadhkuruna Allah ta'ala, di dalam duduknya itu mereka berzikir kepada Allah ta'ala, illa melainkan ora liya hafathumul malaikatu, para malaikat mengepung pada mereka. Itu malaikat turun kumpul ikut rombongan satu kaum yang duduk-duduk ini. Malaikat banyak. Banyak nggak malaikat? Banyak. Mana? Tak kelihatan. Berdesek-desekan. Makanya ini ada hikmahnya. Seandainya malaikat itu diberi fisik, sampai nggak bisa nafas. Malaikat duduk-duduk. Itu hikmahnya kenapa malaikat dibentuk metafisik, bangsa rohaninya, cuma dikasih jasad. Nggak sempat gerah sampean, nyesek malah. Kenapa gerah? Banyak malaikat yang kumpul. Jadi siapa yang pakai kipas di situ malaikat yang paling banyak. Amin. Ini Rasulullah kata gitu. Jadi kumpul malaikat itu. Hafathumul malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Dan mereka itu ditutupi oleh rahmat Allah. Karena malaikat kumpul, jadi sampai orang yang duduk berzikir nggak kelihatan. Karena apa? Ketutup dengan rahmat rahmat Allah itu nutupin kita coba. Itu nutupin orang-orang yang berzikir di satu tempat. Makanya gerak-gerak dikit ya. Cuman kadang-kadang malaikat kan punya sayap ya. Kadang-kadang ya ada juga yang kebetulan sayapnya bergoyang-goyang terus. Jadi angin, muncul angin silir-silir. Walaupun temannya gerak, dia sempat ngantuk juga gayar-gayar. Padahal temannya ada yang pakai kipas. Pas malaikatnya gerak-gerakin. Kalau di majelis ada yang lenggut, ngantuk. Biasa ya. Ada yang gerak. Biasa itu. Ya, makanya saya bebas nggak apa-apa, mau melonjor, pegel, nggak apa-apa. Itulah bentuk kasih sayang malaikat itu. Wabosiat umur rahmah. Setelah itu, wanazalat alaihimus sakinah, ya, dan turunlah kepada mereka satu kaum yang duduk-duduk berzikir itu ketenangan. Logika orang gerah itu nggak tenang. Jujur itu ya, yang kipasan tenang nggak? Ya, tenang loh. Pas kipas tetap tenang. Kenapa? Beda dengan itu. Oh, melok biar dibilang malaikat banyak kan? Nyeri dia. Oh ya. Enak kalau ngaji begini dong, seneng, seneng kan? Jadi sakinah itu ketenangan. Tenang itu bagian dari bahagia.
Sedangkan hidup yang dicari ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan. Makanya kita yang kebetulan diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa kumpul malaikat juga kumpul, rahmat turun. Kita doakan saudara-saudara kita yang nggak hadir, semua kita doakan dia juga saudara kita. Kalau memang nggak hadir, mungkin dia lagi sakit, kan itu kita doanya yang sedang sakit, ya kan? Kalau di rumah sakit atau di rumah, yang nggak datang mungkin lagi sakit, mungkin lagi banyak urusan, ya kan? Lagi diberi repot terus oleh Allah, ya kan bisa aja, lagi punya usaha, mungkin rezekinya lagi belum berkah, mungkin ya kan kita doakan ya kan? Ya dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, dijaga oleh Allah keselamatan dan kesehatan. Mungkin lagi kurang selamat apa gimana? Lagi males. Ayo oke ya kan kita doakan terus. Ya kan makanya mudah-mudahan aja ntar kalau sakit kan pada datang, kalau yang merasa sehat, merasa nggak ada urusan, nggak ada itu lagi santai-santai karena pasti datang. Mengenai kebaikan betul ya kan, manusia itu cenderung kepada kebaikan. Jadi nggak usah sudon, nggak ada omong, mungkin lagi kurang selamat, mungkin lagi kurang sehat, mungkin lagi mudah-mudahan nggak direpot-repotin terus oleh Allah. Biar ada rahmat, biar ada ketenangan. Plus wadakarohumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Tuh, yang dulu kamu protes, lihat loh di Riyadhus Shalihin, lihat loh di Songo Langit, jangan lihat kamu itu, lihat yang kamu lihat loh, dibangga-banggakan di hadapan mereka. Kita di dunianya enggak masyhur, enggak terkenal, tapi terkenal di langit. Ahli dzikir itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di siapa yang memperkenalkan? Allah memasukkan di sisinya, di malaikat-malaikat sisinya. Keren kan? Nah, kalau cuma ngetop di dunia mah sebentar, orang-orang muda itu udah ngetop lah. Tapi kalau di sana, ini janjinya begitu. Jadi baca karohullah biman indah, dan Allah menyebut-nyebut di hadapan makhluk para malaikat yang ada di sisi Allah. Malaikat jeding-jeding, geleng kepala nggak malaikat? Belum potongannya khusus sebetulnya orang pakai. Tapi kok luar biasa. Iya, terus nggak? Kita nggak ngetop di sini nggak apa-apa, tapi ngetop di sisi Allah. Masyhur indallah ahabba ilayya mim masyhurin indanas. Terkenal di sisi Allah itu lebih kita suka daripada terkenal di hadapan manusia. Itu sifatnya semu. Lagi seneng kita disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ntar kalau lagi kagak seneng kita dijelek-jelekin, tek ngamek kurang boleh. Nyambung. Dunia, makanya nggak usah terkecoh. Memang seperti itu dunia. Di sisi Allah itu mesti top, Allah itu banyak, dunia panas, itu biasa aja. Alhamdulillah. Lanjut ya? Enak dua hadis sudah. Ngaji ini loh, jadi ada variasi yasinan, yasinan, wayang ngaji ya. Waqala alaihi salatu wassalam idza maratum bi riyadil jannati fartahu kila mariyadul jannah qala kilakul zikri wa fi riwayatin majalisul zikri. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza maratum, apabila kalian melewati, lagi jalan lewat. Melewati apa? Di riyadil jannah, taman surga. Jadi apa kata Nabi? Apabila kalian berjalan melewati taman surga, farta'u, maka merumputlah kamu. Maksudnya merumput, kamu merapat. Mampir, kemudian ikutlah memakan makanan yang ada di taman surga. Makanan taman surga apa?
Pagi. Khilaful zikri itu makanannya apa? Zikir. Tafat. Ikut makan. Walaupun sesaat. Mampir, duduk, ikut makan. Dengan makanan ahli surga yang ada di taman surga. Kila. Lalu sahabat bertanya. Kila, ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma Riyadul Jannah. Riyadul Jannah, taman surga di dunia ini apa ada? Kan kita masih di dunia. Katanya surga nanti di akhirat. Akhiratnya udah di mana? Nantinya kapan? Rasulullah senyum-senyum, tidak paham ini orang. Rasulullah senyum. Lalu jawab dengan singkat. Rasulullah menjawab, khilaful zikri. Riyadul Jannah di dunia adalah khilaful zikri. Taman surga yang kau jumpai di dunia adalah halakoh zikir. Makanya kita selalu pakainya halakoh kan? Benar enggak? Halakoh zikir atau majalis zikir. Nah halakoh itu ada orang duduk-duduk ngeriung gitu tuh, itu halakoh namanya. Duduk ngeriung. Kalau zaman dulu kan muter itu ya. Ngeriung ya gini kan termasuk ngeriung. Duduk ngeriung. Kemudian di dalamnya disebut-sebut asma untuk mengingat dibacakan ayat-ayat. Itu namanya khilaful zikri. Itu kalau surga. Mungkin orang lewat apaan di pasir hujan, orang cuman kongkong ngumpi doang. Itu menurut pandangan mata mereka. Dari dalam pandangan Allah, orang-orang ini sedang di taman surga. Ayo, pengen pandangan orang apa pandangan Allah? Kalau pandangan Allah pasti benar, pandangan orang hanya persepsi. Menurut prasangka siapa? Allah itu sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Udah belum? Udah. Alhamdulillah. Alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Itu kalau kebaikan. Kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah untuk menuju jalan dengan enteng menuju halakoh zikir. Alhamdulillah, kan enak-enak ngobrol ada patokannya. Lanjut ya. Wawaroda fil hadisi tawil, dan telah datang hadis yang sangat panjang, kalau dibacakannya panjang banget. Ini ya. Alladzi awaluhu, yang di dalam hadis itu awalnya Rasulullah berkata, inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang banyak berjalan di muka bumi. Jadi sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berjalan keluyuran di muka bumi. Ngapain? Yatlubuna majalisaz zikri. Mereka para malaikat itu mencari-cari majelis zikir, mencari-cari halakoh zikir. Dicari itu malaikat. Cari gimana ada? Makanya yang duduk di sini termasuk orang-orang yang dicari-cari malah malaikat. Keren. Summa saqal hadis sampai disampaikan sampai akhir ila anqala fi akhirih, sampai Rasulullah menyampaikan pada akhir hadisnya apa kata beliau, fayaqulullahu lil malaikati, lalu Allah berkata kepada para malaikat yang pada nyari-nyari masuk zikir, apa firman Allah pada malaikat, ushidukum anikot ghafartulahu. Hei, saksikan wahai para malaikat oleh mereka kalian semua. Ushidukum, saksikan oleh kalian semua. Anikot ghafartulahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang duduk-duduk di halakoh zikir. Alhamdulillah. Percaya? Percaya bagus, nggak percaya? Bagus. Percaya boleh, nggak percaya? Boleh. Itu kan kalau kata Pak Wanto. Kalau kata Nabi, kata Allah, percaya iman. Kalau nggak percaya, nah itu masalahnya. Ini Allah yang berfirman melalui lisan Rasul.
Sesungguhnya itu dari Allah mempersaksikan kepada para malaikat yang pada duduk-duduk yang ikut mencari. Saksikan ya malaikat. Sungguh anikot doa. Sungguh benar-benar aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Sudah diampuni. Mau apa lagi? Dosa diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, apa masih galau? Masih resah? Masih khawatir? Tinggal nunggu anugerah Allah yang lain tanpa bala. Karena dosa sudah diampuni. Daripada nanti turun anugerah tapi kemudian turun bala. Enak kan? Kalau diampuni dulu baru anugerah turun tanpa bala. Nikmat gak? Nikmat. Alhamdulillah. Alladzi bi nikmatihi tatimus masa gak apa-apa. Padahal Anda udah ngajarin deh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus binikmatihi tatimus alladzi binikmatihi tatimus. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Itu artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau yang datang kok rada kurang baik menurut kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala keadaan. Walaupun buruk menurut kita adalah baik menurut Allah. Kenapa? Allah sedang memberi pelajaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar pahalanya bigoiri hisab. Tetap baik kan? Tetap baik, jadi syukur terus. Nikmatnya ditambah terus, itu kuncinya itu. Syukur itulah membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Pengen bahagia, syukur terus, bahagia terus. Syukur itu juga asyakur, asyakur itu asma Allah. Udah, kita lanjut ya. Ayat dzakirin maksudnya yang diambil dosanya orang-orang yang berzikir. Plus wa atoituhum ma yas'aluna, dan aku akan memberikan kepada mereka yang berzikir itu apa saja yang mereka minta. Wa a'tuhum bima yata'iduna, dan kami melindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan. Makanya alhamdulillah. Bukan melindungi. Zaman Covid kita adakan zikir sakit dia kan. Alhamdulillah. Godahono. Ini adalah fakta ya, Pak. Nah, ketika Allah berfirman begitu, malaikat ngeyel. Malaikatnya yang ngeyel ya ada, makanya sama ngeyel juga boleh. Malaikat ngeyel. Akhirnya apa? Fayakulul malaikat tuh. Maka para malaikat berkata kepada siapa? Kepada Allah. Fihim, yang dikatakan apa? Fihim, kata malaikat, terdapat pada mereka itu ya, yang ada di majlis zikir itu. Di majlis itu terdapat mereka itu sipulan. Sipulan itu misalnya, sipulan itu nama, kan nggak disebut nama, disebut pulan. Itu ada sipulan. Sipulan kenapa? Abdul Qato'un, mereka adalah orang-orang yang banyak kesalahannya, itu orang yang banyak dosanya, tukang maksiat. Tapi lihat tuh di majlis itu, ada orang yang banyak kesalahannya, banyak dosanya, beler dan lain sebagainya. Misalnya ya, itu sipulan. Malaikat tahu bukan dengan dia yang mau nyari-nyari. Ya Allah, di majlis itu terdapat orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang ahli maksiat ikut duduk di dalamnya. Nah, wa inama maro majalisa fajalasa mahu. Mereka itu cuma sekedar lewat.
Itu orang-orang yang ahli maksiat, orang dosa, orang yang bersalah itu cuma lewatin majlis zikir itu. Kemudian dia ikut duduk bersama orang yang zikir. Dia nggak ahli zikir itu ya, dia orang banyak dosa, orang bersalah. Akhirnya apa? Dijawab oleh Allah. Sebulan itu ya Allah, cuma sekedar lewat, kemudian tiba-tiba ikut duduk bersama mereka. Itu orang ahli dosa, banyak kesalahan. Apa? Banyak bulu ta'ala. Maka Allah pun menjawab. Allah Ta'ala menjawab. Humul qaumul la yasqabihim. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka bihim dengan mereka. Jali suhum, orang-orang yang duduk bersama-sama mereka, kata Allah. Itu orang-orang yang dihalakkan zikir, yang biasa zikir. Itu orang-orang yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Dan termasuk orang yang mau duduk-duduk bareng orang yang ahli zikir, dia mesti diselamatkan, tidak akan celaka dengan wasilah ahli zikir. Makanya kita nggak usah mencela. Makanya kadang-kadang yang datang malam-malam ada orang mabuk gitu, kita biarin aja. Karena majlis-majlis itu adalah majlis-majlis yang tidak akan kalau orang mau ikut duduk bareng, berarti dia ke bawah. Ya benar. Itulah yang disebut syafaat. Jadi orang soleh itu bisa menjadi syafaat. Jadi syafaat itu dari sekarang. Paham ya? Keren. Dan kalau paham ya lanjut. Jadi kalau paham ya lanjut terus. Lanjut. Mungkin paham sadar. Ya, al-hadis. Al-hadisa wa huwa masyhurun. Hadis ini yang kita bacakan itu sudah terkenal, sudah masyhur, semua ulama tahu tentang hadis ini. Bukan cuma di sini, di mana-mana sudah masyhur hadis ini, seluruh dunia sudah tahu. Bukan kita aja tahu hadis ini sudah masyhur, teman masyhur. Kita lanjutkan ya, Bu. Dikit lagi. Waqat iktaro jama'atun min ahli thariqati tasawufi al-jahri bidzikri. Ya. Waqat iktaro, dan sungguh ada yang memilih. Siapa yang memilih? Jama'atun, suatu jamaah, satu golongan min ahli thariqati tasawuf, dari kalangan ahli thariqah. Jadi ada kalangan ahli syariah, ada kalangan ahli siapa ahli thariqah? Thariqah ya. Udah ikut thariqah ya? Ikut tawajuhan ya? Berarti thariqah. Thariqahnya apa? Qadhi, Tupa. Berarti kita termasuk golongan mana? Pengamal. Al-jahro dzikri dengan berzikir. Kadang-kadang ada golongan ahli thariqah yang memilih zikir dengan suara keras. Kita pakai suara keras kan? Pakai dong. Nah, ada thariqahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La diangkat, ilaha ke sana, ilah Allah. Maafi qalbi, tidak ada dalam qalbiku kecuali Allah. Itu dikir keras apa? Keras. Jadi kita amalkan nggak? Kita amalkan. Kapan? Malam Jumat, besok malam. Tapi besok malam mana? Manakibnya siapa? Kenapa? Karena kita pengamal thariqah Qadhi. Nyambung betul? Makanya dari manakib jangan absen nek aku wong to. Ada ayamnya, nggak ada ayamnya kita datang. Ada nasi golong, nggak ada nasi golong datang. Wong itu cuma sajen.
artinya makanan yang akan disajikan setelah zikir. Karena habis zikir itu perutnya panas. Lapar ya makan. Ya gitu maksudnya. Oke ya, biar kita ngerti. Kalau mungkin selama ini itu kata Pak Warto. Sekarang kan kita udah baca kitabnya sendiri. Gitu loh. Selama ini kan cuma ngikut Pak Warto kan. Nah sekarang kan udah baca kitab. Jadi ada segolongan jamaah Toreko yang memilih zikir itu dengan suara. Oke ya. Wal ijtima'a bidzalika, dan berkumpul dengan melakukan zikir jahar. Bukan hanya sendiri, tapi berkumpul bareng-bareng juga zikirnya jahar, keras jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng Mbak, kita lakukan nggak itu? Alhamdulillah. Cok kali kacok. Cocok. Pinter lelek kan dulu ini. Mau ngetawa juga udah tekonya tawa. Daripada nggak ada. Iya benar, daripada nggak datang ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Mau lewat aja mampir diampuni dosanya kok. Ya kan, apalagi yang punya alat kok coba dikembali. Oke. Walau bidzalika tarafiqu ma'rufatun. Dan bagi mereka dalam zikir jahar itu mempunyai beberapa torekoh yang sudah dikenal. Torekoh itu jalan, ada jalannya masing-masing. Kalau kita kan la ilaha illallah, kan jalannya begitu ya, geleng-geleng gitu ya. Ya itu ada maknanya. Nanti kita tidak bahas di sini. Kenapa harus begini ya? Nanti kita bahas di lain waktu. Ya. Waktaro akharunal isra bihi, dan ada lagi yang memilih. Waktaro itu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Kata dari waktaro itu memilih. Ada sholat namanya istiqoroh. Ya, itu memilih. Akharuna, kelompok lain. Ada kelompok lain yang memilih al-isra bihi, menyembunyikan suara dengan berzikir. Ada kelompok lain yang memilih tidak bersuara, bahkan suaranya disembunyikan. Asror itu jamak dari sir. Ada satu kelompok yang memilih zikirnya zikir sir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Pulas dah. Kok ngaku itu? Dikira kok pulas ya? Ada? Di kita ada? Banyak kok. Berarti kita ngamalkan yang jahar juga, mengamalkan yang sir. Jamaknya asror. Alhamdulillah. Keren kan? Memang Keren banget. Makanya ada kesempatan, ada sarana, ada fasilitas, kok enggak dimanfaatkan? Itu orang milih rugi apa milih untung? rugi. Milih bahagia apa milih galuh? Mengerti? Ayo. Ben hatinya kan itu yang membuat Allah bizikrillah tatmainul. Karena ada tata caranya, tidak asal dibimbing, diajar. Ada. Kita lanjut ya. Wal jami'u ala khairin mir rabbihim wa sajadin min taraikihim rahimahumullahu wa nafa'a bihim. Wal jami'u, dan semua itu baik yang zikir jahar maupun yang zikir sir, khairim mir rabbihum, dua-duanya adalah kebaikan dari Allah. Jadi orang melakukan zikir itu mendapat apa? Kebaikan. Dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah. Dua-duanya.
semua itu ya berada dalam kebaikan dari Rabbihim Tuhan mereka wasadadin dan merupakan kebenaran. Dari mana? Min toroikihim, dari beberapa torekoh mereka, di kebenaran jalan-jalan yang ditempuh. Jadi kita menempuh jalan yang katanya ihdinas siratal mustaqim. Ini ada kok nggak ditempuh. Apa malah bikin milih nyasar-nyasar? Kan sudah tinggal nangkring. Kapalnya sudah siap, tinggal naik. Kita ini termasuk orang-orang yang selamat. Keturunannya orang-orang yang naik perahunya Nabi. Seandainya enggak, alhamdulillah. Nah, kita udah punya kapal, ayo naik kalau pengen selamat. Makanya dari dulu yang kita pikirkan keselamatan. Kaya miskin itu jatah. Jadi nggak usah ini, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena jatah kita dengan tetangga kita beda-beda. Alhamdulillah ada tetangga kita yang dikaruniai jatah rezeki banyak. Ya kan? Ini kalau rezekinya banyak apa-apa juga. Udah banyak, kalau kelamaan ya bosen juga, pengen ganti baru. Kalau udah ganti baru kan nanti kamu masih bagus ya kan? Buat yang nggak ada. Makanya kita bersyukur, kita doa. Iya, malah ngiri, malah dengki sama tetangganya yang rezekinya banyak. Jangan ngiri. Itu cara. Lah sing dudukin siapa? Pak Marto. Wah. Yang kemarin berapa merah-merah di Bandung. Itu apa? Itu tekniknya Allah. Paham gitu? Caranya Allah mau begitu, Allah Maha tahu. Masa ibu-ibu guru-guru ngaji harus duduk di bangku yang bodol terus ya jeblos. Allah juga tahu. Dikit-dikit. Nah ini mau ditaruh mana? Dibuang kan di popan. Alhamdulillah. Jadi manfaat itu. Karena kita menempuh jalan itu. Rahimahumullah. Semoga Allah memberikan rahmat wa nafa'atihim dan memberi manfaat kepada mereka-mereka yang ahli di. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tabarukan kita panasa dunia wal wasayal imania sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada hal lain yang mau disampaikan itu, atau masukan-masukan barangkali. Gak apa-apa, kita bebas saja. Pak, pengen begini, ayo kita musyawarah. Ada? Cekap. Saya mengingatkan jangan lupa besok hari Kamis malam Jumat Kliwon kita adakan manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari naikkan kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
badai hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.